Yang saya hormati Kepala Man 1 Buton Tengah, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Buton Tengah, serta Bapak Ibu guru dari Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah yang sama berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tak lupa senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dipertemukan kembali, khususnya dari guru-guru Aliyah Buton Tengah. Ini seingat saya adalah pertemuan kedua saya. Sejak 2 bulan lalu kita ketemu di pertemuan pertama tentang kurikulum merdeka juga. Namun untuk guru-guru Sanawiyah mungkin ini pertemuan pertama. Walaupun tadi ada beberapa guru yang familiar dengan saya. Salah satunya itu Pak Armal. Pak Armal ini dulu pernah menjadi teman sejawat saya dulu masih di SMA 1 Lasalnya. Jadi dulu beliau masih honor. Saya ingat beliau sampai meninggalkan di Kendari. Jadi saya kaget juga tadi, ternyata ada kenalan juga ternyata di sini. Serta salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang ada di ruangan ini senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti. Ini terus terang dari awal memang saya katakan bahwa kehadiran saya di sini bukan untuk mengajar Bapak dan Ibu, tapi kita sharing saja tentang berbuat praktik baik, khususnya implementasi kurikulum mereka. Khususnya tadi dari biodata saya merupakan salah satu komite pembelajaran memang dari PSP Angkatan 1 tahun 2021 di sekolah saya yang lama, yaitu di SMA 1 Salim. Jadi kurang lebih sudah hampir 3 tahun lebih saya bergelut dengan kurikulum merdeka. Saya yakin kemampuan Bapak Ibu lebih daripada saya. Hanya saya diberi kemudahan, diberi waktu duluan untuk belajar dibandingkan Bapak Ibu. Jadi saya pikir saya tidak lebih dari Bapak Ibu. Itu saja. Hari ini saya diberi kemarin sebenarnya dihubungi, Pak bisa datang ke Lakudo untuk melanjutkan in-house training yang dulu. Saya bilang materinya tentang IM, Pak. Saya bilang oke, nggak ada masalah, mudah-mudahan saya bisa. Alhamdulillah tadi malam saya iyakan, tadi malam baru saya iyakan. Oke, saya bilang saya berangkat besok. Hari ini seperti yang materi yang diberikan, jadi hari ini kita memang materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan asesmen. Sebenarnya hal ini memang paling penting, ini didahulukan sebenarnya. Sebelum kita mempelajari sebenarnya tentang struktur kurikulum, sebaiknya kita memahami dulu ada perubahan paradigma apa yang terjadi antara kurikulum KTSP dan K13 dengan kurikulum merdeka. Apa bedanya? Kalau hanya sejenis, hanya perbedaan antara struktur kurikulum, saya lihat tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya antara struktur kurikulum antara K13 dengan kurikulum merdeka. Paling yang berbeda itu hanya di kurikulum merdeka ada ditambah satu yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Kalau di agama itu ditambah dengan profil rahmatan lil alamin. Selain itu tidak ada bedanya, perubahan mata pelajaran juga tidak. Tapi sebenarnya sebelum itu ada sebenarnya perubahan paradigma yang berubah antara kurikulum merdeka dengan K13. Ini adalah visi pendidikan Indonesia. Jadi kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tujuan dari pendidikan itu ini menciptakan sebuah manusia yang memiliki karakter mulia. Karakter mulia itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Kemudian ditambah dengan rahmatan lil alamin kalau Pak. Itu adalah salah satu tujuannya. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebenarnya dikuatkan dalam 3 dimensi. Dari dalam 3 kegiatan, yaitu pertama adalah kegiatan intrakurikuler, yaitu yang terjadwal seperti biasa. Jadi profil pelajar Pancasila ini bukan tujuannya saja dalam proyek, tapi kita sebagai guru mata pelajaran juga memiliki kewajiban untuk menguatkan 6 dimensi ini. Berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
kemudian berkeunikan global, kreatif dan lain-lain. Itu juga tugas kita sebagai guru mata pelajaran. Sehingga dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu dikenal namanya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Biasanya selalu dikaitkan. Jadi selain kita mentransfer ilmu pengetahuan kita kepada murid, kita juga mentransfer akhlak-akhlak mulia. Itu salah satu tugas kita. Kemudian saya lanjut saja. Ini sebenarnya peta konsep yang harus kita pahami dalam paradigma. Saya kira ini sudah biasa Bapak Ibu. Yang pertama adalah memahami garis besar. Garis besar ini artinya tentang aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua memahami pembelajaran asesmen. Jadi sebelum kita pelajari struktur KOSP atau KOM, kita diajak untuk memahami bagaimana pembelajaran dan asesmen yang ada dalam kurikulum merdeka. Yang hari ini kita akan bicarakan ini. Kemudian yang ketiga baru memahami tentang kurikulum operasional, termasuk struktur kurikulum dan yang lain sebagainya. Nanti keempat itu baru kita memahami proyek profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya intinya itu adalah dalam pembelajaran dan asesmen. Itu perubahan besar yang terjadi antara K13 dengan kurikulum merdeka. Ini beberapa langkah yang tadi di awal kita memahami tentang aturan-aturan yang berlaku, regulasi-regulasi apa yang berlaku. Ini beberapa regulasi yang saya ringkas tentang standar. Dari 8 standar itu ada 4 standar yang mengalami perubahan di tahun 2022, yaitu standar kompetensi lulusan yang nomor 5, kemudian nomor 7 tentang standar isi, kemudian nomor 16 tentang standar proses, dan nomor 21 tahun 2022 tentang penilaian, di mana di dalamnya salah satunya adalah menghilangkan ujian nasional dan ujian sekolah. Jadi saat ini yang diakui tentang penilaian itu hanyalah penilaian sumatif semester opsinya. Saya tidak tahu kalau di Depak, tapi kalau kami di sekolah umum di SMA mulai tahun lalu, sebenarnya hanya tahun lalu itu SOP-nya agak terlambat karena ujian sekolahnya dilaksanakan Maret, sementara SOP tentang ini keluar April. Jadi duluan ujian sekolah baru ini. Nanti di tahun 2023 ini 24 ini jadi nanti tahun di 2024 baru kami melakukan penilaian ini. Jadi di SMA saat ini kami sudah tidak ada lagi ujian sekolah maupun ujian nasional. Jadi untuk standar ijazah itu adalah nilai sumatif dari semester 1 sampai semester 6. Tidak ada lagi ujian sekolah yang dipusatkan dalam 1 minggu. Jadi di SMA, di sekolah menengah umum itu tinggal ujian semester 1 sampai ujian semester 6. Rata ijazahnya rata-rata dari 6 semester itu. Untuk ujian sekolah tidak ada. Kalau di Depak mungkin masih ada. Kalau di sekolah umum kami sudah mengambil Permen nomor 21 tahun 2022. Jadi semua nilai rapor dari semester 1 sampai semester 6 memiliki nilai kedudukan yang sama dalam menentukan nilai ijazah. Kalau dulu ujian sekolah menentukan bobot kemungkinan 60 atau 40% dengan persentase soal misalnya 20, 30, 50, 20 kelas 10, 30 kelas 11 dan 50 kelas 12. Tapi untuk saat ini kalau kita berkiblat pada Permenristek nomor 21 ini, maka ujian sekolah itu sudah tidak diadakan. Artinya tingkat kelulusan anak-anak itu ditentukan bukan hari Minggu 3 minggu terakhir dia sekolah, tapi sejak dia melangkahkan kaki pertama masuk di sekolah itu, disitulah mulai dilihat penilaiannya. Nah, kemudian yang kedua tentang perubahan itu tentang yang nomor 262. 262 ini adalah perubahan dari 56. Bahkan informasi terakhir 5 hari lalu sudah muncul lagi Permenristek baru, perubahan dari 262. Nanti Ibu download. Saya juga sudah baca-baca, dia Permenristek nomor 12 tahun 2024. Hanya untuk turunan Depak saya lihat belum ada, masih pakai 364. Saya lihat struktur kurikulumnya tidak berubah. Entah ini adalah kabar gembira khususnya guru bahasa Inggris. Saya lihat di struktur kurikulum itu di tingkat umum bahasa Inggris itu dia 3 jam. Kalau untuk Permenristek nomor 12 tahun 2024, bahkan dia tidak
Saya tidak mau itu Pak Guru. Kalau dia dari struktur kurikulumnya tidak terlibat dalam proyek, jadi entah ini kabar baik atau kabar buruk untuk guru bahasa Inggris, tapi saya lihat dari struktur kurikulumnya jamnya bertambah, biasanya 2 jam menjadi 3 jam dan tidak dipotong oleh proyek. Nanti ibu googling lagi, memang ini baru 5 hari yang lalu terbitnya Permenristek nomor 12 tahun 2024 tentang perubahan struktur kurikulum merdeka yang akan dilakukan perubahannya di bulan Juli atau bulan semester ini. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan semester depan kemungkinan sudah berkiblat pada Permenristek nomor 12 tahun 2024. Tidak ada perubahan sama sekali. Saya perubahannya itu hanya yang pertama itu bahasa Inggris, jumlah jamnya bertambah dan tidak diikat dengan proyek. Yang kedua informatika tetap 2 jam, tetap mengajar juga 2 jam dan tidak diikat dengan proyek. Jadi guru bahasa Inggris dan guru informatika kalau lihat struktur itu tidak terlibat di proyek. Dan yang ketiga perubahannya adalah mata pelajaran pilihan seni. Kalau dulu di nomor 56 itu prakarya dia mata pelajaran berdiri sendiri, sekarang prakarya berdiri lagi sendiri. Jadi pilihannya itu seni tari, seni rupa, seni lukis, kemudian ditambah prakarya dipisah lagi menjadi budidaya, kemudian menjadi pengolahan dan menjadi apa? Jadi ada 7 pilihan. Sekolah hanya disuruh memilih 1. Jadi prakaryanya sudah khusus lagi. Kalau saya di struktur di nomor 2012 tahun 2024. Dulu kan kalau di Permen 56 ini prakaryanya masih dipilih lagi. Sekarang berubah menjadi mata pelajaran prakarya budidaya, prakarya pengolahan, prakarya apa lagi yang seperti itu kerajinan. Ya, saya lihat di struktur kurikulumnya ada itu. Nanti kita coba download perubahannya. Hanya makanya saya belum ganti ini karena biasanya kalau Depak butuh aturan dari Kementerian Agama turunan dari situ. Untuk saat ini saya lihat Depak belum ada turunan dari situ sambil menunggu informasi dan Bapak pastikan lewat apa ya, Sikurma ya. Sikurma bisa informasi siapa tahu ada di turunannya 364 itu sebagai penyesuaian dari Permen nomor 12. Hanya untuk dimensi belum ada perubahan. Dimensi ibu kalau membuat profil pelajar Pancasila masih berdasarkan keputusan Kepala Beskap nomor 009, kemudian mengambil adopsi dari 364 dari Kementerian Agama. Kemudian juga tentang CP ini untuk mata pelajaran umum masih mengambil 033, perubahan dari 008, termasuk beberapa rujukan baik yang dikeluarkan oleh Kementerian